Hello everyone, let me introduce myself. My name is Sheila Agustina. I come from Bilingual Physics Education 2022. Here I will explain about visual media of physics phenomena. So, if you want to hear my explanation, just follow me. Okay, first we will discuss about daily apparent motion of the sun. As has often been discussed in solar system material, the sun is the center of the solar system. Because it's the center, the sun does not move, but the planets move around it. So, the apparent daily motion of the sun is a phenomenon where the sun appears to be moving even though the sun is actually still. Nah, pada gambar bisa kita lihat bahwa gerak semu matahari itu menggambarkan seolah-olah matahari itu selalu bergerak dari selatan ke utara dan kembali lagi ke selatan di setiap tahunnya. Hal ini dapat terjadi karena bumi itu mengelilingi matahari dengan poros yang miring. Nah, sehingga yang condong ke matahari itu kadang kutub utara atau juga bisa kutub selatan bumi. Ini adalah alasan mengapa matahari itu terlihat seperti bergerak, padahal nyatanya tidak. Nyatanya bumilah yang bergerak mengelilingi matahari. Okay, after knowing the facts about that, we also must to know the apparent daily movement of the sun occurs due to first, the rotational movement of the Earth. Earth as a planet has two movements. There is rotational movement on its axis and a rotational movement around the sun. Well, the daily apparent movement of the sun is caused by the rotational of the Earth on its axis, or what is usually called the rotational of the Earth. The rotational of the Earth on its axis takes place from west to east. Nah, jadi sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya, gerak semu matahari ini dapat terjadi dikarenakan bumi ini kadang bisa condong ke arah selatan, kadang juga bisa condong ke arah utara. Next, our material is about the phenomenon of acid rain or phenomena hujan asam. Everyone, I always thinking about this phenomena. How can acid rain enter our earth? After that question, I always searching about this material. Finally, I already know. The activity produces various gases that cause acid rain, such as carbon, sulfur, and nitrogen evaporations, come from various water sources due to the heating of the sunlight. And then, after that, the water vapor arising from the condensation will meet with gas such as carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxide, and sulfur oxide causing acid rain. Nah, dengan adanya pertemuan antara uap air dan juga karbon dioksida akan menghasilkan asam lemah. Namun, jika hidrogen oksida dan sulfur oksida saling bertemu dengan uap air, maka akan menghasilkan asam yang kuat. Nah, teman-teman juga dapat menghitung tingkat keasaman suatu cairan ataupun hujan asam tersebut dengan menggunakan kertas lakmus atau dengan melihat warna lakmus. Nah, jadi there is acids, there is neutral, and there is alkaline. In pH 0 equal to battery acid, pH 2 equal to lemon juice, pH 2.5 equal to soda. Nah, jadi itu contoh-contohnya. Jadi biasanya baterai asam itu pH-nya itu 0, kemudian jus lemon itu pH-nya 2, dan kemudian soda itu pH-nya 2,5. Nah, ini termasuk asid. Kemudian kalau pada netral ada juga pada darah. Nah, darah itu pH-nya 7,4. Kemudian ada juga air laut 8,1 dan juga baking soda pH-nya 9. Nah, kalau alkalin dia beda lagi. Kalau alkalin itu biasanya pH-nya di antara 11 sampai dengan 14. Bisa dilihat contohnya pada visual gambar tersebut. Oke, fenomena selanjutnya yang akan kita bahas is about magnetic field anomaly.
Magnetization contrasts if the density of the rock that influences that gravitational anomaly is a scalar quantity. Then, the magnetization of the rock that influences the magnetic anomaly is a vector quantity. So, it has a value or magnitude and direction. Nah, berdasarkan gambar dapat kita ketahui bahwa kontras magnetisasi itu dapat terjadi jika massa jenis batuan yang mempengaruhi anomali gravitasi merupakan besaran skalar. Maka, magnetisasi batuan yang mempengaruhi anomali magnet itu merupakan besaran vektor, sehingga mempunyai nilai besar dan arah. Dengan demikian pula, pola anomali magnet tidak hanya dipengaruhi oleh variasi atau magnitudo, tetapi juga variasinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai salah satu fenomena yang sangat sering terjadi setelah turunnya hujan. Dan fenomena ini merupakan fenomena yang sangat indah pemandangannya. Nah, ini kita akan membahas mengenai pelangi. Pelangi dapat terjadi karena adanya pembiasan, or we call that refraction. Refraction process first occurs in the presence of raindrops and sunlight. Refraction occurs when sunlight penetrates water droplets, then the light is reflected. Nah, pembiasan ini awalnya bermula ketika sinar matahari menembus tetes air ataupun tetes hujan sehingga menciptakan pembiasan ataupun refraction. Pembiasan tersebut akan menghasilkan berbagai macam warna yang akan dipantulkan kepada benda padat dan kemudian akan ditimbulkanlah warna-warna yang indah, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan juga warna nila. Nah, setiap warna pelangi tersebut akan dibengkokkan pada sudut yang berbeda sehingga akan menimbulkan warna yang berbeda pula. Nah, lalu bagaimana manusia melihat pembiasan tersebut? Nah, jadi pada gambar sudah terlihat pengamat itu menatap lurus sesuai dengan garis normal, dan akan tetapi perbesaran sinar yang datang itu akan dibengkokkan ketika melewati air. Jadi sudutnya itu akan bengkok ataupun berubah sesuai dengan yang kita amati. Nah, ketinggian H itu adalah dasar kolam yang sebenarnya. Namun biasanya pengamat ataupun manusia kita tidak dapat melihat kedalamannya secara jelas karena adanya pembiasan. Nah, H aksen itu adalah dasar kolam yang tampak oleh mata. Jadi batas pengamatan kita hanya sampai pada H aksen saja. Okay, our next material phenomenon is about computational quantum physics. Usually, we use computational quantum in analog data or signal data. From the picture, I can tell you, analog data is a data signal in the form of a continuous wave, which carries information by changing the characteristic of the wave. The two most important parameters or characteristics of an analog signal are amplitude and frequency. Nah, jadi dari gambar tersebut ada banyak sekali gelombang-gelombang. Nah, itu merupakan data analog. Nah, data analog itu merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu. Nah, gelombang tersebut membawa informasi dengan mengubah karakteristik setiap gelombang lainnya dengan dua parameter ataupun karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog. Nah, isyarat yang saya maksud di sini adalah amplitudo dan juga frekuensinya. Nah, pada visual media tersebut sudah terpampang jelas ya teman-teman, bagaimana jika RE terhadap delta X dan juga bagaimana jika RE terhadap delta PX. Nah, keduanya memiliki besaran gelombang yang berbeda sesuai dengan amplitudo dan juga frekuensinya. Okay everyone, thank you for watching this video. I hope my video can help you to understand about every phenomenon physics in our everyday life. Teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Sheila Agustina undur diri. Sekian, selamat pagi, siang, sore, malam.